Siang semuanya, ketemu lagi dengan saya Mom Hani. Apa kabar? Semoga hari ini semuanya sehat selalu ya. Amin. Oke, hari ini aku mau host tour rumah kayu sederhana di tengah perkebunan sawit. Jadi ini posisi lagi di halaman rumah atau di depan rumah. Jadi langsung aja kita mulai ya. Oke, ini halaman depan rumah. Di sini ada pohon sawit dan ini jalan menuju ke rumah ya, atau memasuki pintu depan rumah. Terus ini bagian teras dan di atasnya juga ada pelepah ya bun. Pokoknya rumah ini dikelilingi sama pohon sawit. Terus di sini ruang terasnya, dan ini kandang mobil ya, tapi mobilnya udah gak ada lagi. Terus ini samping rumah, dan kita punya jendela ada dua ya, satu jendela kamar dan dua jendela ruang tengah. Terus ini samping rumah ya bun. Lanjut ya, ini lantainya lantai tanah, karena di tempat saya itu belum ada rumah yang berlantai beton ataupun keramik ya. Sebagian masih ada ya bun, tapi kebanyakan orang yang tinggal di sini itu lantai tanah. Terus kita itu pakai terpal ya bun, biar lebih tahan lama ya, karena kalau pakai karpet itu gampang koyak. Oke, lanjut, ini aku udah di dalam rumah ya. Seperti inilah ruangan tengah atau ruang tamu ya bun. Jadi rumah ini udah dicat ya, udah terlihat cantik dan rapi ya bun. Karena sebelumnya rumah ini nggak dicat ya. Dan rumah ini aku kasih horden. Horden ini punya mertua saya, jadi aku bawa ke rumah supaya kita pakai horden di rumah ya. Terus ini kelambu tempat tidur Pak suami. Jadi Pak suami tidur di ruang tengah, karena kalau di kamar kita nggak muat ya, karena kita ada bertiga. Jadi aku tidur di kamar sama anak-anak. Jadi seperti inilah ya suasana ruang tamunya, tidak banyak barang-barang. Dan ini jendela di ruang tamu ya bun, seperti yang aku bilang tadi. Oke, jadi buat bunda yang penasaran, langsung aja ya kita lihat ada apa ya di jendela itu, di balik jendela itu ya. Oke, jadi ini rumah ini ada bolongnya ya bun. Jadi kemarin ada asbesnya, tapi sudah dibongkar karena banyak tikusnya, jadi kita bongkar aja ya bun. Oke, jadi seperti inilah ya untuk posisi dari ruang tengah. Nah, jadi ini jendela dari ruang tengah. Di sini ada pohon sawit juga ya. Di mana-mana ada pohon sawitnya. Jadi seperti inilah kalau kita buka jendela di sebelah sini ya.
Terus itu cuaca hari ini cerah ya bun, dan panas. Oke, lanjut ya, kita ke kamar. Nah, ini kamarnya aku kasih hordeng. Terus itu atapnya bolong juga ya bun. Oke, langsung aja kita buka hordengnya. Nah, ini kamar saya dan anak-anak ya. Dan kita di sini tidur bertiga karena spring kecil, jadi nggak muat ya tidur berempat. Jadi seperti inilah kamar tidur kita ya. Agak gelap ya, padahal kan udah nyala lampunya, tapi tetap aja masih gelap. Harap maklum ya bun. Nanti kita buka ordernya jadi terlihat terang. Nah, ini posisi jendela di depan rumah ya. Ada penampakan motor ya, sama kandang mobil, jadi itu teras rumah ya bun. Terus ini lemari untuk pakaian anak-anak dan pakaian saya juga. Jadi kita pakai lemari seperti itu biar muat ya di kamar, karena kamar kita sempit. Terus itu ada koper dan bantal. Nah, seperti inilah ya bun, atap rumah saya itu nggak ada asbesnya. Jadi kalau malam itu dingin ya bun, makanya kita pakai kelambu biar tidak masuk angin. Nah, jadi seperti inilah ya bun, luas kamar kita. Kamarnya itu kecil, hanya muat spring bed sama koper. Kalau lemari itu ya seperti inilah ya bun, biar supaya muat ya. Dan saya juga gampang ngambil baju ketika anak saya lagi ngompol gitu ya di malam hari. Oke bun, jadi kita lanjut ya ke dapur. Nah, seperti inilah ya kalau saya di ruang tengah. Jadi kalau orang tamu itu bisa lihat kamar dan lemari ya bun. Terus itu ada kaca. Pokoknya rumah kita itu sempit ya bun, semuanya kelihatan, makanya aku kasih ordernya. Oke, lanjut, ini dapur ya. Jadi dapurnya udah aku cat, karena kemarin ini dapurnya nggak dicat ya bun. Terus ada stikernya, karena kemarin aku udah bikin videonya makeover, aku bisa lihat ya di video sebelumnya. Terus ini tempat masak ya, masak di kompor dan dekat sama pintu dapur ya. Jadi pintunya itu aku kasih horden ya bun. Nah, seperti inilah luasnya dapur saya ya bun. Dapur saya itu kecil banget ya bun, ataupun bisa dibilang minimalis banget. Tapi saya bersyukur ya punya dapur sederhana ini. Dan lantainya juga lantai tanah ya, karena kalau dikasih karpet ataupun terpal itu takutnya nanti pintunya itu nggak bisa dibuka gitu ya, jadi terhalang sama karpetnya. Makanya kita nggak usah pakai apa-apa ya lantainya. Terus ini meja kompor masak dan meja sajikan kalau makanan sudah masak gitu ya bun. Terus ada rak piring dan gantungan panci. Terus ada perchargeran HP ya. Jadi kita itu kalau mencharger HP dari panel ataupun dari cahaya matahari ya bun. Terus di sini langsung berhadapan sama kamar mandinya. Nah, seperti inilah ya bun, suasana dapur saya itu sudah cantik dan terang gitu ya bun, karena sudah dicat.
karena sebelumnya itu agak gelap. Nah ini pintunya juga aku cat ya bun, pokoknya semua yang di dapur ini aku cat biar terang gitu ya, karena kalau dicat hanya sebagian itu kayaknya nggak cantik gitu ya, makanya semuanya harus dicat ya. Oke lanjut ya, ini bagian dapur belakang. Nah ini tempat masak, kalau masak air minum, nasi, jadi di sini ya bun. Jadi jangan maklum ya kalau ruang dapur belakangnya itu hitam ya bun, karena kita masak di kayu. Nah jadi itu atapnya sudah pada hitam-hitam ya bun, karena masak di kayu. Nah kalau ini kita masak di kompor, itu kalau masak sayur ikan gitu ya, kita masaknya di dalam ya bun. Tapi kalau masak tas atau nasi itu di luar. Terus ini halaman samping rumah ya, dan inilah panel yang kita jemur. Jadi panel ini mendapatkan cahaya matahari ya, untuk arus listrik itu bun. Karena di tempat kita itu belum ada PLN ya. Terus ini sumur ya bun, jadi sumurnya dekat ya, makanya saya itu kalau ke sumur itu harus hati-hati, takutnya nanti anak-anak jatuh. Dan ini ada pohon sawit juga, dekat banget ya ke kamar mandi. Terus kamar mandinya itu dikasih terpal ya bun. Nah ini dia ya bun, dari posisi dapur belakang seperti inilah ya. Postur rumah kayak sederhana di tengah perkebunan sawit. Kita itu tinggal dekat ladang sendiri ya bun. Jadi harap maklum lah kalau ada pohon sawit ya, apalagi dekat banget ya sama rumah. Terus ini posisi di belakang rumah ya, jadi sepanjang sana itu pohon sawit semua ya. Jadi sampai sini batasnya kalau kita ke belakang ya. Selainnya itu pohon kelapa sawit semua ya sampai ke belakang. Dan ini berondolan ya bun, ada berondolan, jadi kita kumpulkan di dalam karung. Terus ini di samping rumah tempat saya menjemur kain ya bun. Jadi di sini saya sering bikin vlog jemur kain. Terus itu bibit sawit ya bun, jadi bibitnya itu masih kecil, belum bisa dipindahkan gitu. Jadi seperti ini ya penampakan dari samping rumah. Jadi ada pohon kelapa sawit ya. Sebagian rumah ini ada dicat ya di luar. Nah jadi ini pohon sawitnya dekat ya sama rumah, takutnya nanti itu kalau udah besar dia udah tinggi susah gitu ya kalau ngambil buahnya, takutnya kena ke rumah gitu ya. Terus ini teras rumah ya, teras di depan rumah ya bun. Jadi rumah kita itu dekat sama jalannya. Terus di depan rumah ada nanas ya, biasa kalau saya menjemur kain di situ juga ya. Dan ini pagar-pagarnya setengah gitu ya bun, karena Pak suami nggak ngelanjutin lagi ya bikin pagarnya, jadi seperti itulah ya, gantung gitu ya. Jadi di depan rumah ada pohon sawit juga ya. Pokoknya di mana-mana ada pohon sawit, jadi agak takut juga ya kalau udah besar ya sawitnya, takutnya keganggu gitu ya sama rumah. Oke lah, segini dulu ya dari room tour rumah kayu cedera hari ini. Semoga bunda-bunda suka dengan video ini. Sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya.